Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fazni Mawadah dengan NIM 12420080038. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan serta saya akan membahas mengenai daur biogeokimia di dalam lingkungan. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia lingkungan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucu Zainab Subarka MPD serta Ibu Riri Aisyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kimia lingkungan. Terima kasih Ibu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan materinya. Saksikan terus ya. Teman-teman tahu tidak, ternyata semua makhluk hidup yang ada di bumi ini saling berkombinasi untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui daur biogeokimia. Daur biogeokimia ini merupakan siklus alami yang mengatur pergerakan unsur kimia melalui komponen hidup dan tak hidup. Yang dimana di dalamnya ini terdapat 3 komponen utama. Ada bio yang berarti hidup, geo yang berarti bumi, dan kimia yang berarti reaksi unsur. Ketiga istilah tersebut mencerminkan keterlibatan antara proses biologis, geologis, dan kimiawi. Seperti yang kita tahu bahwa daur biogeokimia ini terdiri dari 5 siklus. Ada siklus air, siklus karbon, siklus fosfor, siklus sulfur, dan siklus nitrogen. Tetapi pada sesi presentasi kali ini, saya akan membahas 2 siklus saja. Ada siklus nitrogen dan siklus fosfor. Selamat menyaksikan! Pembahasan pertama adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Yang dimana siklus nitrogen ini merupakan transfer atmosfer ke dalam tanah melalui proses fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Pembahasan selanjutnya mengenai tahapan daur nitrogen. Daur nitrogen ini dimulai dari atmosfer, yang dimana nitrogen yang melimpah yang ada di bumi ini tidak bisa langsung dikonsumsi oleh kita secara langsung. Nah, proses masuknya nitrogen ke bumi itu melalui proses fiksasi nitrogen, yang dimana terjadi pengikatan gas nitrogen oleh bakteri khusus yang disebut dengan rhizobium, atau melalui petir yang mengubahnya menjadi amonia. Setelah berada di dalam tanah, amonia ini tidak secara langsung diserap secara maksimal oleh tanah, melainkan dilanjutkan pada tahapan kedua, yaitu nitrifikasi. Pada tahap ini, amonia ini diubah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Nah, nitrat ini merupakan bentuk yang sangat mudah diserap oleh tumbuhan. Setelah nitrat tersedia, tumbuhan ini akan melewati tahapan selanjutnya, yaitu asimilasi, yang dimana dilakukan penyerapan zat tersebut gitu untuk membangun jaringan tubuh seperti protein dan klorofil. Setelah nitrat diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan ini akan dimakan oleh hewan dan hewan akan dimakan oleh manusia, sehingga proses ini itu nitrogen ini akan masuk ke dalam makhluk hidup melalui rantai makanan. Ketika makhluk hidup tersebut mati atau mengeluarkan limbah seperti feses dan urin, jamur dan bakteri itu akan melakukan penguraian atau dekomposisi. Nah, selanjutnya dilanjutkan pada tahap amonifikasi, yaitu memecah kembali senyawa-senyawa organik menjadi amonia yang nantinya akan dikembalikan lagi ke dalam tanah. Nah, setelah itu, sebagian nitrat yang tidak diserap kembali oleh tanah ini akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu denitrifikasi. Nah, pada proses ini akan terjadi pengembalian nitrogen kepada atmosfer melalui bentuk gas, dalam bentuk gas gitu, sehingga kadar nitrogen di dalam bumi ini tetap terjaga. Selanjutnya, pembahasan mengenai peran komponen lingkungan. Nah, di sini terdapat komponen biotik dan abiotik yang sangat berperan dalam siklus nitrogen. Yang pertama adalah atmosfer, yang dimana atmosfer ini berperan sebagai reservoir utama. Yang kedua adalah mikroorganisme yang berperan sebagai agen pengubah. Yang ketiga adalah tumbuhan sebagai produsen. Yang keempat adalah hewan sebagai konsumen. Dan yang kelima adalah tanah dan air sebagai media atau tempat terjadinya siklus nitrogen ini. Terdapat beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat memengaruhi siklus nitrogen di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah penggunaan pupuk sintesis nitrogen secara berlebihan. Yang kedua adalah pembakaran bahan bakar fosil. Dan yang ketiga adalah limbah peternakan. Pembahasan selanjutnya adalah dampak terhadap lingkungan.
Setelah sebelumnya disebutkan beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi siklus nitrogen di dalam lingkungan sekitar, jika aktivitas tersebut dilakukan secara terus-menerus dan tidak terkendali, akan menghasilkan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak yang pertama adalah akan menyebabkan eutrofikasi atau pengayaan nutrisi secara berlebih di lingkungan danau atau pesisir. Dampak yang kedua adalah kabut asap. Kabut asap yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil secara berlebihan itu akan berpotensi terjadinya hujan asam dan penipisan lapisan atmosfer di bumi. Dan yang keempat adalah mengganggu siklus nitrogen secara alami. Pembahasan selanjutnya mengenai solusi dan upaya untuk menjaga keseimbangan siklus. Yang pertama adalah pertanian berwawasan lingkungan, yang dimana kegiatan pertanian ini lebih diperhatikan lagi untuk menjaga kelestarian tanah, untuk menjaga kelestarian bumi juga. Yang kedua adalah pengelolaan pupuk sintesis dengan lebih menggunakan pupuk-pupuk organik gitu, dengan mengurangi pupuk sintesis yang nantinya akan berakibat fatal terhadap kesehatan tanah. Yang ketiga adalah melakukan pendekatan ekologis dan biomedis untuk menghentikan kabut asap yang berpotensi terjadinya hujan asam. Solusi yang keempat adalah pengendalian pencemaran. Contohnya, pada limbah peternakan yang dihasilkan secara melimpah, dilakukan pengolahan kembali menjadi pupuk kompos sehingga kesehatan tanah terjaga, pencemaran tetap terkendalikan. Pembahasan kedua adalah siklus fosfor. Daur fosfor. Fosfor ini merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh organisme, yang dimana perannya itu sangat berperan dalam pertumbuhan serta penyediaan energi. Nah, proses daur fosfor ini melibatkan transformasi fosfat dari bentuk non-organik ke bentuk organik dan kemudian kembali ke bentuk non-organik kembali secara berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya mengenai tahapan siklus fosfor. Tahapan pertama adalah pelapukan batuan. Fosfor terdapat di kerak bumi, terutama dalam batuan sedimen terdalam yang mengandung mineral fosfat. Batuan-batuan tersebut akan mengalami pelapukan seiring berjalannya waktu. Ketika pelapukan tersebut bertemu dengan air hujan, maka batuan ini akan terjadi pelarutan batuan sehingga menghasilkan ion fosfat yang akan mengalir ke dalam tanah dan juga air. Tahap yang kedua adalah tahap tanaman menyerap fosfor. Fosfor yang terdapat di dalam tanah dan air ini akan diserap oleh tumbuhan, sehingga fosfor akan memasuki kehidupan makhluk hidup ini melalui rantai makanan. Ketika makhluk hidup tersebut mati, akan terdekomposisi di dalam tanah. Dekomposer akan mengurai sisa-sisa unsur dari makhluk hidup menjadi bagian-bagian yang lebih kecil termasuk unsur fosfor. Pada tahap ini, unsur fosfor yang dikonsumsi oleh makhluk hidup ini akan kembali ke tanah dalam bentuk organik. Selanjutnya adalah tahap mineralisasi. Fosfat organik yang terdapat di dalam tanah ini akan diurai kembali oleh bakteri sehingga terbentuk kembali senyawa fosfat anorganik. Proses mineralisasi ini membuat unsur fosfor dapat diserap atau dapat dikonsumsi kembali oleh tumbuhan. Tersebut menunjukkan bahwa tidak semua fosfor ini dapat diserap kembali ke dalam tanah atau dapat digunakan secara langsung. Tetapi sebagian besar unsur fosfor ini akan terbawa kembali oleh air sungai sehingga berakhir di lautan. Unsur fosfor yang terbawa oleh air tersebut akan membentuk lapisan sedimen yang mengandung unsur fosfor. Lapisan sedimen yang mengandung unsur fosfor ini akan berada di dalam dasar laut sehingga membutuhkan proses geologis untuk kembali lagi ke daratan, dan tersebut itu membutuhkan waktu sekitar 20-100.000 tahun. Adalah peran komponen di dalam lingkungan. Terdapat beberapa komponen abiotik dan biotik yang sangat berperan dalam siklus fosfor ini. Yang pertama adalah batuan yang berperan sebagai reservoir utama. Yang kedua adalah tanah dan air yang merupakan media atau tempat terjadinya siklus fosfor ini. Yang ketiga adalah tumbuhan sebagai produsen. Yang keempat adalah hewan sebagai konsumen. Dan yang kelima adalah mikroorganisme sebagai agen pengubah. Pembahasan selanjutnya adalah contoh aktivitas manusia yang sangat mengganggu siklus fosfor yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah penggunaan pupuk sintesis secara berlebihan. Yang kedua adalah pembuangan limbah domestik. Yang ketiga adalah penambangan batuan fosfor. Yang keempat adalah limbah peternakan. Pembahasan selanjutnya adalah dampak terhadap lingkungan.
Contoh aktivitas manusia yang sebelumnya dibahas itu akan menghasilkan dampak yang buruk bagi siklus fosfor ini jika dilakukan secara terus-menerus dan tidak terkendali. Contohnya yang pertama akan berdampak pada pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi fosfor secara signifikan. Yang ketiga adalah mengubah siklus fosfor dari siklus lambat ke siklus cepat. Yang keempat adalah kerusakan lingkungan yang serius. Pembahasan selanjutnya adalah solusi dan upaya untuk menjaga keseimbangan siklus. Yang pertama adalah pengelolaan pupuk pertanian dengan lebih menggunakan pupuk organik dan kompos. Karena penggunaan pupuk tersebut ini akan memperlambat pelepasan fosfor ke dalam tanah sehingga dapat memperkaya mikrobioma di dalam tanah. Yang kedua adalah peningkatan kesehatan tanah. Seperti yang kita tahu bahwa tanah ini merupakan fasilitas utama tempat terjadinya daur fosfor. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, yang dimana hal tersebut ini dapat dilakukan dengan daur ulang limbah fosfor dengan pengembangan teknologi untuk mengambil zat fosfor yang terdapat dalam limbah domestik. Yang keempat adalah konservasi lingkungan dengan dilakukan adanya tindakan reboisasi atau penanaman ulang pohon secara berkelanjutan. Alhamdulillah, pembahasan mengenai siklus biogeokimia yang terkhusus pada siklus nitrogen dan siklus fosfor telah selesai. Hal yang dapat disimpulkan adalah siklus nitrogen ini merupakan daur unsur yang sangat bergantung pada peran bakteri untuk mengubah gas nitrogen di atmosfer menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tumbuhan guna menyusun protein. Nah, prosesnya ini melalui fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, hingga denitrifikasi yang mengembalikan nitrogen ke udara. Sebaliknya, siklus fosfor ini terjadi jauh lebih lambat karena tidak memiliki fase gas. Sumber utamanya berasal dari pelapukan batuan di tanah yang kemudian diserap oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi dan materi genetik. Lalu kembali lagi ke dalam tanah melalui proses dekomposisi atau terjadi pelapukan kembali atau mengendap di dasar laut sebagai sedimen. Mungkin cukup sekian dari saya. Pesan untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang menonton adalah kita sebagai manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian di bumi. Kita harus lebih hati-hati dalam melakukan suatu aktivitas atau melakukan suatu tindakan agar tindakan yang kita lakukan ini tidak berdampak bagi kelestarian lingkungan di sekitar kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!